Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Ford Motor Company is the oldest U.S. automaker. More than 1 century old, it is the only one to have survived the Great Depression, 2 world wars, and the 2008 financial crisis without having to sell to a foreign buyer or file for bankruptcy. Bagaimana salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, hampir kehilangan segalanya 2 kali? Selamat datang kembali di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan mendalami kisah luar biasa tentang bagaimana Ford bangkit dari ambang kehancuran. Ford, salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, pernah berada di ujung jurang kebangkrutan. Bagaimana mereka berhasil bangkit, dan mengapa sekarang mereka memilih strategi yang kembali berisiko? Yuk, kita bahas bersama. Chapter 1. Sejarah Ford dari kesuksesan besar ke ambang kehancuran. Pada tahun 1903, Henry Ford mendirikan Ford Motor Company dan merevolusi industri otomotif dengan Model T, mobil pertama yang diproduksi secara massal menggunakan jalur perakitan. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus mereka pada kendaraan besar seperti truk dan SUV menjadi beban ketika dunia mulai berubah. Pada akhir 1970-an, krisis minyak melanda, dan ketergantungan Ford pada mobil-mobil besar, membuat mereka kehilangan relevansi di pasar. Ford terlambat beradaptasi, yang menyebabkan mereka kehilangan pangsa pasar, dan berjuang keras untuk tetap bertahan. Di awal 2000-an, Ford mengulangi kesalahan yang sama. Mobil-mobil boros bahan bakar kembali menjadi beban ketika harga minyak melonjak, dan pada tahun 2006, mereka mencatat kerugian terbesar dalam sejarahnya hingga 17 miliar dolar Amerika. Perusahaan yang pernah begitu dominan, kini berada di ambang kehancuran. Chapter 2. Kejatuhan kedua Ford akibat ketergantungan pada mobil besar. Pada masa itu, Ford terjebak dalam krisis internal yang parah. CEO terus berganti, membuat perusahaan kehilangan arah dan kepercayaan. Karyawan dan investor mulai cemas, meragukan masa depan perusahaan yang pernah menjadi raksasa otomotif ini. Bill Ford, keturunan keempat dari Henry Ford dan CEO saat itu, menyadari bahwa Ford memerlukan perubahan besar, bukan hanya perbaikan kecil. Maka, ia memutuskan untuk merekrut Alan Mulally, mantan eksekutif Boeing yang tidak memiliki pengalaman di industri otomotif. Banyak yang meragukan langkah ini, tetapi Mulally membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat di waktu yang tepat. Chapter 3. Kebangkitan Alan Mulally dan filosofi One Ford. Mulally hadir dengan misi menyatukan seluruh tim di bawah satu tujuan, yaitu One Ford. Ia mengambil keputusan berani dengan memangkas produk yang tidak menguntungkan, menjual aset seperti Jaguar dan Land Rover, dan hanya berfokus pada model yang benar-benar relevan. Transparansi dalam kepemimpinannya, menciptakan budaya keterbukaan yang baru. Mulally juga memperkenalkan rapat mingguan Business Plan Review, untuk mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan secara terbuka dan mengatasi masalah yang ada. Mulally juga dengan berani menolak bailout dari pemerintah, memilih untuk menunjukkan bahwa Ford dapat bangkit tanpa bantuan eksternal. Langkah berani ini mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Ford kembali ke jalur profitabilitas pada tahun 2009. Sementara itu, pesaing mereka seperti General Motors harus diselamatkan oleh pemerintah. Chapter 4. Jim Farley dan strategi baru kembali ke mobil besar. Setelah berhasil membawa Ford bangkit, Alan Mulally memutuskan untuk pensiun pada tahun 2014. Kepemimpinan kemudian berpindah ke Mark Field, yang kemudian digantikan oleh Jim Farley pada tahun 2020. Di bawah kepemimpinan Farley, arah Ford berubah drastis. Bukannya terus mempertahankan fokus pada efisiensi dan penyederhanaan, Farley memilih untuk membawa Ford kembali ke akar warisannya, yaitu mobil-mobil besar yang ikonik seperti Mustang, Bronco, dan Raptor. Farley yakin bahwa meskipun kendaraan-kendaraan ini tidak efisien dalam hal bahan bakar, mereka memiliki daya tarik emosional yang sangat kuat di pasar yang terus berubah. Untuk menghadapi tantangan pasar, Farley memperkenalkan pendekatan ganda, yaitu memadukan pengembangan kendaraan listrik seperti Mustang Mach-E, dengan tetap mempertahankan identitas Ford, melalui kendaraan-kendaraan berperforma tinggi, yang sudah menjadi ciri khas mereka. Langkah ini sangat berisiko, tetapi Farley yakin bahwa fokus pada mobil ikonik, akan membuat Ford berbeda dari pesaing yang hanya mengejar efisiensi bahan bakar.
Strateginya bukan hanya tentang angka di lembar spesifikasi, tetapi tentang menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat dengan konsumen. Chapter 5. Kesimpulan. Kisah Ford menggambarkan dengan jelas bahwa krisis seringkali menjadi momen paling menentukan untuk perubahan besar. Di bawah kepemimpinan Alan Mulally, Ford berhasil bangkit melalui pendekatan yang berfokus pada efisiensi dan penyederhanaan. Namun, di era Jim Farley, Ford dibawa ke arah yang lebih berisiko, yaitu menekankan pentingnya hubungan emosional dan identitas ikonik. Pertanyaan terbesar yang muncul adalah, apakah Ford akan berhasil menghadapi tantangan ini, atau akankah mereka kembali jatuh ke masa-masa sulit? Seperti yang kita pelajari dari The Comfort Crisis, kenyamanan berlebihan seringkali membawa kita pada stagnasi. Hanya dengan mendorong batas, kita dapat menemukan kesuksesan yang lebih besar. Ford tampaknya menerapkan prinsip ini. Mereka tidak memilih jalan yang mudah, tetapi jalan yang mungkin membawa mereka ke ketinggian yang lebih besar. Apa yang bisa kita pelajari dari strategi Ford ini? Apakah Anda siap untuk keluar dari zona nyaman Anda, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional? Krisis seringkali menjadi peluang untuk pertumbuhan terbesar, jika kita berani menghadapi tantangan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya dari Si Karyawan Pintar. Tetap cerdas, dan sampai jumpa di episode berikutnya.